Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar semuanya? Jumpa kembali kita di Trisno Drive On Channel. Seperti biasa, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar pembangunan infrastruktur, perkembangan jalan tol, dan berbagai informasi menarik lainnya. Dan di video kali ini kita akan melihat kelanjutan progres terkini pembangunan jalan tol Palembang-Betung, khususnya pada ruas yang menghubungkan Jembatan Musi 5 menuju Interchange Keramasan. Liputan kali ini merupakan kelanjutan dari pantauan kita sekitar 2 minggu sebelumnya. Kita akan melihat apakah dalam 2 minggu terakhir terdapat perubahan yang cukup terlihat di lapangan. Untuk itu, mari kita ikuti pantauan dari udara sampai selesai. Sahabat semua, dari pantauan drone kali ini, kita mulai dari kawasan Jembatan Musi 5, kemudian bergerak mengikuti trase jalan tol menuju ke arah Interchange Keramasan. Jika kita perhatikan dari udara, pekerjaan konstruksi masih terus berlangsung di beberapa titik. Salah satu pekerjaan yang cukup terlihat pada liputan kali ini adalah masih melanjutkan proses pemadatan lapisan tanah merah seperti liputan sebelumnya. Terlihat sejumlah truk pengangkut tanah merah masih hilir mudik membawa material menuju lokasi pekerjaan. Material tanah merah tersebut kemudian diratakan dan dipadatkan secara bertahap menggunakan alat berat. Di lokasi juga terlihat vibro atau alat pemadat yang sedang bekerja melakukan pemadatan lapisan tanah. Proses seperti ini merupakan salah satu tahapan penting sebelum pekerjaan dapat dilanjutkan ke lapisan konstruksi jalan berikutnya. Pemadatan harus dilakukan dengan baik agar lapisan tanah memiliki daya dukung yang cukup dan mampu menerima beban kendaraan ketika jalan tol nantinya sudah digunakan. Jadi meskipun dari udara terlihat seperti hanya aktivitas alat berat dan truk yang bekerja, sebenarnya pekerjaan ini merupakan bagian penting dalam mempersiapkan struktur badan jalan. Kita lanjutkan perjalanan drone menuju ke arah Interchange Keramasan. Dari ketinggian, kita bisa melihat jalur tol yang semakin memperlihatkan bentuk konektivitasnya. Kawasan Keramasan sendiri merupakan salah satu titik yang sangat penting, karena menjadi bagian dari jaringan yang menghubungkan ruas tol Palembang-Betung dengan jaringan tol yang sudah lebih dahulu beroperasi. Secara keseluruhan, ruas Palembang-Betung sendiri memiliki panjang sekitar 69 km dan terbagi dalam beberapa seksi. Nah, sahabat semua, ada satu hal yang cukup menarik perhatian kita dari pantauan udara kali ini. Ketika drone bergerak menuju ke arah Interchange Keramasan, terlihat beberapa hotspot atau titik kebakaran lahan yang menghasilkan kepulan asap. Dari udara, kepulan asap tersebut terlihat cukup jelas dan membuat kondisi udara di sekitar lokasi tampak berkabut atau berasap. Kalau kita perhatikan dari udara, di beberapa lokasi terlihat adanya kepulan asap yang cukup tebal. Dan kondisi ini ternyata bukan hanya terlihat dari pantauan drone. Berdasarkan pemantauan BMKG, kualitas udara kota Palembang saat ini memang berada dalam kondisi tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Bahkan pada Sabtu malam 22 Agustus 2026, konsentrasi PM2,5 di stasiun Musi 2 sempat mencapai 305,4 mikrogram per meter kubik yang masuk kategori berbahaya. Pada minggu pagi, angkanya memang mengalami penurunan, tetapi masih berada pada kategori tidak sehat. Dan pada Senin 24 Agustus, BMKG kembali mencatat konsentrasi PM2,5 sebesar 69,5 mikrogram per meter kubik di stasiun Musi 2. Kondisi ini juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah kawasan kota Palembang menurun drastis. Bahkan pada minggu pagi, jarak pandang di kota Palembang sempat dilaporkan kurang dari 50 meter akibat kepungan kabut asap. Jadi, kalau kita melihat kondisi udara Palembang beberapa hari terakhir, ini bukan lagi sekadar asap tipis yang biasa kita lihat pada musim kemarau. Kabut asap sudah cukup pekat dan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Semoga kondisi kabut asap di Palembang ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali menghirup udara yang lebih bersih dan sehat. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju kawasan Jembatan Musi 5.
Dan sahabat semua, ada pemandangan menarik lainnya yang terlihat dalam liputan kali ini. Di sekitar jembatan Musi 5, terlihat crane yang sedang melakukan pekerjaan pemasangan safety pengaman pada bagian tiang jembatan yang berada di tengah Sungai Musi. Pekerjaan ini tentu menjadi bagian penting dari aspek keselamatan struktur jembatan. Sebelumnya kita juga pernah membahas bahwa bagian tiang jembatan yang berada di alur sungai membutuhkan perlindungan tambahan, mengingat Sungai Musi merupakan jalur lalu lintas bagi kapal dan tongkang. Pemasangan pengaman pada bagian tiang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap struktur jembatan apabila terjadi potensi benturan dari lalu lintas sungai. Konsep perlindungan seperti ini juga dikenal sebagai fender atau sistem pelindung tiang jembatan. Kementerian PU sebelumnya menjelaskan bahwa perlindungan pada tiang jembatan diperlukan untuk mengantisipasi risiko benturan kapal atau angkutan sungai terhadap struktur jembatan. Dari pantauan drone kali ini kita bisa melihat bahwa pekerjaan pengamanan tersebut masih terus dilakukan. Sahabat semua, kalau kita melihat perkembangan dari beberapa kali liputan sebelumnya, kawasan jembatan Musi 5 dan jalur menuju interchange Keramasan memang mengalami perkembangan yang cukup progresnya. Jembatan Musi 5 sendiri kini sudah tersambung dan telah mendapatkan persetujuan laik fungsi struktur dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sertifikat tersebut diterima oleh Hutama Karya pada 27 Juli 2026. Setelah melalui proses evaluasi dan pengujian terhadap aspek teknis, keselamatan, serta kekuatan struktur jembatan. Jembatan Musi 5 ini memiliki panjang sekitar 1,8 km dan menjadi salah satu bagian paling penting dari konektivitas jalan tol Palembang-Betung, karena harus melintasi Sungai Musi sebelum jalur tol berlanjut ke arah Banyuasin dan Betung. Jika kita lihat dari keseluruhan progresnya, pembangunan jalan tol Palembang-Betung saat ini memang masih berproses untuk mendekati tahap akhir. Namun, masih terdapat pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, mulai dari pemadatan badan jalan, pekerjaan struktur, pekerjaan perlengkapan keselamatan, penyelesaian beberapa titik interchange, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah dan pihak pengelola menargetkan ruas ini dapat difungsionalkan pada Desember 2026, bertepatan dengan periode Natal dan Tahun Baru 2027. Tentunya kita berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, sehingga nantinya jalan tol Palembang-Betung benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian pantauan progres terbaru kita dari udara. Mulai dari jembatan Musi 5 menuju interchange Keramasan, kita melihat masih berlangsungnya pekerjaan pemadatan tanah merah, aktivitas truk pengangkut material, pekerjaan alat pemadat atau fibro, beberapa titik yang terlihat mengeluarkan asap, hingga aktivitas crane yang melakukan pemasangan sistem pengaman pada tiang jembatan Musi 5 di tengah Sungai Musi. Kita akan terus mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol Palembang-Betung ini dari waktu ke waktu. Karena semakin dekat dengan target fungsional, tentu semakin menarik untuk melihat perubahan yang terjadi di lapangan. Apakah pada liputan berikutnya jalur ini sudah memasuki tahap pengaspalan di titik-titik yang saat ini masih dalam proses pemadatan? Kita akan lihat perkembangannya pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya nanti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kita di video selanjutnya.